Jadi gini guys, profesi kakak ini basicnya itu di perawat. Aku penasaran, kita mau tanya-tanya ya seputar perawat. Kak, gimana sih perasaan kakak atau kesan atau apa gitu dalam diri kakak yang buat kakak tuh mau menekuni jejak keperawatan gitu? Ada motivasi atau apa gitu? Oke, perawat tuh nggak gampang masuk ke keperawatan. Aku kuliah karena aku kebetulan S1 keperawatan 5 tahun. Awal-awal tuh masuk asrama tuh rasanya tuh tertekan, terus nggak enak, nggak bebas. Dulu aku waktu SMA angan-angannya tuh kan mau kuliah, anak kuliah tuh cool gitu kan, cool, keren, pokoknya kece gitu kan, gokil gitu loh semuanya. Karena mereka tuh pakai kemeja bebas, terus Texas. Ya, sama-sama benar kak. Oh ya, itu aku juga mikirnya gitu guys. Awal-awal aku sekolah, enggak sih, dari SD ya enak banget sih apa jadi kuliahan, pakai baju bebas terserah mau ngapain di jamnya. Ternyata setelah kesini emang itu semakin rumit. Lanjut kak. Itu kan guys, menurutku. Terus aku kan bingung nih, waktu tamat SMA ya, aku bingung banget mau ngambil jurusan apa. Terus aku bilang ke orang tuaku, aku mau ngambil jurusan pendidikan, sarjana pendidikan, tapi mau ngambil jurusan apa, bahasa Indonesia. Nggak usah lah bahasa Indonesia. Kebetulan salah satu keluarga aku tuh dosen di Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Medan. Kebetulan swasta ya guys. Terus itu karena aku bingung, terus nggak direstui juga pilihanku itu sama kedua orang tua, jadinya mereka ngasih tahu tuh sama keluargaku, dibilangnya gini, gimana kalau aku, maksudnya kata mamaku, ke bagian keperawatan aja, kata gitu kan. Kebetulan diajak juga, ya udah masuk gitu kan. Rupanya guys, di situ dulu tuh aku berat badannya 38 kilo ya, btw berhubungan juga sama berat badan 38 kilo, dan aku nggak pernah naik selama aku kuliah 4 tahun. Makin kurus apalagi waktu skripsi. Awal-awal aku masuk ke perawatan itu kan harus serba putih semua. Kebetulan kan aku nggak punya yang serba putih semua gitu kan, jadi harus beli baru. Selama 1 tahun, jujur aja, selama 1 tahun kan keluarga aku di Jambi tuh gak pernah datang. Jadi setiap keluarga, orang tua keluarga teman-temanku yang ada di sekitaran Medan, misalnya kayak Siantar, Tebing, kan masih dekat-dekat ya, itu mereka datang sekali seminggu orang tuanya, dan aku selalu pinjam handphone. Terus tau gak sih guys, selama 1 tahun aku setiap minggu itu nangis terus minta pulang ke Jambi. Aku nggak betah, jujur aja aku nggak betah. Terus disupport itulah ya gunanya orang tua, disupport terus. Ngapain kesini, tanggung, udah bla 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 bla, tau lah ya, uang kuliah tuh mahal bukannya murah. Udah dijalani, tau nggak, sampai down juga lo aku pas di semester 8 mau skripsi. Wih, bener-bener deh kayak tengkorak hidup. Nanti aku kasih fotonya ya di sini, nanti aku kasih fotonya itu. Terus itu setelah itu kan, sarjana keperawatan ini hampir sama kayak sarjana kedokteran, satu letting. Jadi mengambil sarjananya itu 4 tahun. 1 tahunnya itu saatnya dia praktek, namanya nurse, ngambil jurusannya gitu lah. Jadi kalau kayak sarjana kedokteran, koasnya 1 tahun selama di rumah sakit. Kami juga begitu, selama 1 tahun praktek di rumah sakit selama 1 tahun. Jadi ada waktunya nih, waktu 1 tahun itu aku di semester 1 atau 2 lupa ya. Pokoknya bagian maternitas, aku sama sekali nggak pernah ikuti ujian dan nggak pernah ketemu sama dosenku. Karena guys, capek banget badan itu. Dari dinas itu kadang continue loh, karena kita kan praktek mulu, jadi continue aja.
Tibalah, BTW aku wisudanya bulan Juni 2016. Kebetulan bulan 7 aku di calling nih sama temanku, mau nggak kerja di Batam di salah satu rumah sakit swasta gitu kan. Oh, boleh dong, aku bilang. Karena guys, setelah kami tamat, walaupun kami sudah mempunyai ijazah, nggak bisa langsung kerja karena kami harus melewati UKOM. UKOM itu uji kompetensi. Jadi perawat itu harus diuji lagi, walaupun dia udah selama 5 tahun mempelajari tentang ilmu keperawatan, tapi tetap harus diuji. Nah, jadi uji kompetensi ini sama kayak UN, setara UN gitulah kalau di anak sekolahan. Nah, ikuti uji kompetensi. Terus ini kan kami belum uji kompetensi karena bulan 6 wisuda, uji kompetensinya bulan 10. Nah, jadi kan aku langsung pulang nih ke Jambi, pulang habis lah kan gitu, langsung bawa barang semuanya. Terus bukan akhir bulan 7 sih, pokoknya bulan 7 pertengahan telepon sama temanku, mau nggak kamu kerja di Batam di salah satu rumah sakit swasta. Oh boleh, aku bilang oh iya boleh, tapi izin dulu, izin. Rupanya ngizin itu cuman bapak, mama sama tanteku yang ngizinin. Mama sama abangku nggak ngizinin karena di Batam tuh kan nggak ada, dari Jambi ke Batam tuh nggak ada jalan darat, hanya ada jalan laut sama jalan udara. Jadi otomatis kalau misalnya kenapa-napa, gelombang ombak segala macam gitu, itu yang ditakutin mereka. Terus kalau ada jalan darat kan masih enak gitu pikirannya. Terus dikasih penjelasan, gini Mak, soalnya kan aku bulan 10 Mas akan ujian UKOM, dan bulan 10 ujian UKOM disitulah aku bisa melamar ke rumah sakit, baru bisa kerja, aku bilang gitu. Itu pun belum ada STR-nya harus keluar. Oh ya, BTW kalau udah lulus UKOM kita tuh dapat STR itu surat tanda registrasi. Itu surat tanda pengenal kalau kita tuh seorang perawat yang udah kompetensi dan boleh diperkerjakan di klinik, di rumah sakit, di puskes dan lain macamnya lah gitu kan. Terus itu guys, diizinin nih. Kerjalah aku selama 4 tahun. Jadi suka dukanya itu jadi seorang perawat nih, sukanya kita tuh masih bisa nolong orang. Terus kalau misalnya kita gunain hati kita buat nolong sesama tuh rasanya enak loh, puas. Misalnya kayak ada pasien gawat darurat dan kita bisa membantu pasien tersebut melewati masa kritisnya, itu suatu kebanggaan buat diri kita sendiri, bukan memuji ya itu. Terus kita menolong pasien itu dengan senang. Terus guys, di keperawatan itu kita tuh punya 3S: senyum, sapa, sentuh. Jadi sebelum kita kontak sama pasien, kita tuh harus senyum. Nih misalnya masuk nih ke kamar pasien, tok gitu kan, halo Bu, selamat pagi, sambil senyum loh, halo Ibu. Misalnya kalau di rumah sakit sih nggak tahu ya semua atau enggak, tapi khususnya beberapa rumah sakit yang aku tahu, kan belum semua aku jalanin. Satu ruangan bedah perempuan dibedain sama laki-laki, harus dibedain gitu kan. Yang kita buka nih, misalnya di kelas 2 atau kelas 3 itu kan banyak tuh tempat tidur bednya. Ada misalnya kayak di kelas 2 di rumah sakit yang aku jalan itu ada 3 bed. Jadi kita buka nih, tok dulu lah ya, tok. Halo Bu, selamat pagi, sambil senyum. Baru itu kan ada 3 bed tuh, bed pertama, kedua, ketiga. Jadi kita harus sapa semua pasien. Misalnya dia nih bed pertama, terus aku bilang, halo Ibu, selamat pagi. Harus begitu. Jadi senyum, salam, kayak mana sih tadi aku bilang 3S,
senyum sapa sentuh, senyum sapa, jadi merangkap nih, halo ibu selamat pagi, jadi aku menyentuh dia, menyapa dia dan senyum. Nah, gitu guys, ribet banget deh. Iya memang ribet banget. Paling ribetnya lagi nih, pasien yang bandel, ada tuh pasti pasien yang bandel, keluarganya juga ikut bandel, kita dilema loh, dilema banget jadi perawat. Jadi kan misalnya ada gini nih pasien ini udah tahu dia sakit, tapi dia tetap kekeh, aku masih kuat. Jadi kan keluarganya dilema, perawat pun dilema. Kenapa aku bilang dilema? Karena pasti apalagi orang tua kita yang sakit ya, anaknya pasti bilang gini, ibunya misalnya atau bapaknya nggak mau nih diobatin, ya aku nggak bisa, aku bukannya sakit, aku bukannya ini. Jadi kan kita sebagai anak, iya loh bu, yang gini gitu kan. Jadi kita pun ada loh pasien yang nggak mau diobatin dan segala macam, itu bikin kita jengkel banget. Terus belum lagi komplainan, duka perawat tuh kalau misalnya memang udah ada waktunya, ada pasien yang udah waktunya dia tuh mengembuskan napas terakhir, tapi kalau kita perawat kan maunya tuh berusaha sampai pasien tuh bisa benar-benar sembuh gitu kan. Kalau memang udah ajal apa boleh buat, tapi ada itu luka tersendiri sama kita itu. Jadi perawat tuh nggak gampang, susah banget. Terus itu kita harus misalnya gini nih, kita udah bekerja, BTW STR itu surat tanda registrasi bertahan 5 tahun. Setelah 5 tahun kita tuh harus memperpanjang itu dengan memenuhi syarat. Kita harus mempunyai sertifikat ini setiap seminar, ada yang 2 SKP, ada yang 3 SKP, kayak kuliahan gitu. Nah, itu kita harus capai itu sebanyak 25 SKP. Sekali seminar itu ratusan ribu loh. Jadi perawat tuh selalu mengeluarkan uang, gak hanya situ aja. Terus saran aku sih nggak gampang banget. Jadi kalau ada pun yang mau masuk ke keperawatan, nggak usah, aku saranin kalau bisa ambil ke jurusan yang lain aja gitu guys. Jadi kebetulan si Febri ini nanya kemarin sama aku, kayak mana di keperawatan, enak nggak gini gitu. Ya setiap pekerjaan tuh pasti ada enak ada tidaknya, cuman yang aku rasain sih yang biar nggak keulang-ulang nggak usah deh gitu, karena kan kesehatan tuh udah berjibun banget gitu kan, udah banyak banget, tapi lowongan kerjanya nggak terlalu banyak gitu loh guys, gitu. Jadi kalau kalian yang mau ngambil jurusan, pikir matang-matang itu di basic kalian atau enggak, dan kalau bisa lihat prospek kerjanya, terus lowongan kerja yang masih banyak gitu. Jangan cari jurusan yang banyak peminat tapi sedikit penerima atau lowongan kerjanya gitu guys. Itu sarannya sih. Terus aku mau kasih tau, terus perawat itu bukan hanya menyuntik pasien ya, perawat itu mempelajari menyapu, mengepel. Iya, nggak percaya? Kami tuh diajarin loh di kampus cara nyapu tuh kayak gimana. Misalnya nih ruangan tuh petak, harus dari sudut ke sudut, kumpulin di tengah, baru di mana pintu keluar, baru langsung nyapu gitu. Gak bisa asal-asal. Kalau di rumah kan kita nyapu asal-asal ya. Nah, terus itu kita diajari cara ngelap loh. Kan ada orang ngelap gini. Enggak, kita tuh misalnya kayak jendela kan petak, dari sudut sini harus gini, baru gini. Kita diajarin semua loh guys. Ngepel pun kita diajarin. Jadi waktu aku mahasiswa kemarin itu tingkat 2 atau tingkat 1 semester 2 udah ke rumah sakit loh. Di situ aja kami melakukan pekerjaan PRT itu ini loh, cleaning service kalau di bagian bank gitu.
PRT, kami membantu pekerjaan PRT.